Alkisah. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia seorang yatim piatu. Sehari-hari ia bekerja di ladang. Sesekali dia mencari ikan di sungai yang berada tak jauh dari gubuknya. Ikan hasil tangkapannya biasanya dijadikan sebagai lauk dan sisanya dijual ke pasar. Pada suatu hari, Toba memancing sepulang dari ladang. Ia sangat berharap mendapatkan ikan yang besar yang bisa segera dimasaknya untuk dijadikan lauk. Terpenuhilah harapannya itu. Tak berapa lama, ia melemparkan tali pancingnya ke sungai. Mata kailnya telah disambar ikan. Betapa gembiranya ia ketika menarik tali pancingnya dan mendapati seekor ikan besar tersangkut di mata pancingnya. Sejenak, Toba memperhatikan ikan besar yang berhasil dipancingnya itu. Seumur hidupnya belum pernah dilihatnya ikan seperti itu. Warna ikan itu kekuningan dan sisiknya kuning keemasan. Ketika Toba melepaskan mata kailnya dari mulut ikan tangkapannya, mendadak terjadi sebuah keajaiban. Ikan aneh bersisik kuning keemasan itu menjelma menjadi seorang perempuan yang cantik jelita wajahnya. Toba memperkenalkan namanya. Begitu pula dengan perempuan berwajah jelita itu. Namanya adalah Putri. Toba lantas menjelaskan pula keinginannya untuk memperistri Putri karena dia terpesona dengan kecantikannya. Setelah berpikir lama, Putri pun bersedia, tetapi dengan memberikan satu syarat kepada Toba, yaitu Toba harus menutup rapat-rapat rahasianya bahwa sang putri adalah jelmaan ikan mas. Jika Toba bisa memenuhi syarat tersebut, maka sang putri akan bersedia menjadi istri Toba. Setelah berpikir, Toba bersedia memenuhi syarat yang diberikan sang putri. Akhirnya Toba dan Putri pun menikah. Keduanya hidup rukun dan berbahagia meski dalam kesederhanaan. Kebahagiaan mereka serasa kian lengkap dengan kelahiran anak mereka, seorang anak laki-laki, Samosir namanya. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat, tubuhnya kuat. Sayang, dia agak nakal serta pemalas. Keinginannya hanya tidur-tiduran. Ia seperti tidak peduli atau ingin membantu kerepotan ayahnya yang sibuk bekerja di ladang. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya. Samosir yang tengah bermalas-malasan semula enggan untuk menjalankan perintah ibunya. Namun setelah ibunya terus memaksa, akhirnya dia pun bersedia melakukannya meski dengan wajah yang bersungut-sungut. Samosir membawa makanan dan minuman itu menuju ke ladang. Di tengah perjalanan, Samosir merasa lapar. Dihentikannya langkah menuju kebun. Ia lantas memakan makanan yang harusnya diperuntukkan bagi ayahnya itu.
Tidak dihabiskannya semua makanan itu, melainkan disisakannya sedikit. Dengan makanan dan minuman yang tersisa sedikit itu, Samosir melanjutkan perjalanannya menuju ke ladang. Setibanya di ladang, Samosir memberikan makanan dan minuman itu untuk ayahnya. Toba yang merasa sangat lapar karena bekerja keras sejak pagi, langsung membuka bekal yang dibawa oleh Samosir. Terperanjat dia saat melihat makanannya tinggal sedikit. Kemarahan seketika meninggi. Serasa tidak bisa lagi dia menahan dan bersabar. Umpatannya pun seketika itu meluncur. "Dasar anak keturunan ikan engkau ini!" Samosir sangat terkejut mendengar umpatan ayahnya. Dia langsung berlari ke rumah. Pada saat bertemu ibunya, Samosir langsung menceritakan umpatan dan cacian ayahnya yang menyebutkan dirinya adalah keturunan ikan. Mendengar pengaduan anaknya, ibu Samosir menjadi sangat bersedih. Tidak disangka jika suaminya melanggar syarat yang sudah diberikannya ketika hendak menikah. Dan saat itu juga sang ibu menyuruh Samosir untuk naik ke bukit yang paling tinggi. Samosir pun mengikuti perintah dari ibunya. Tak lama kemudian, air pun muncul dan membuat seluruh daerah tersebut tergenang oleh air. Saat itu, Toba yang berada di ladang merasa sangat kaget karena kemunculan air yang terus-menerus meninggi dan membuat Toba tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Penduduk kemudian menamakan air yang tergenang itu dengan sebutan Danau Toba. Adapun pulau kecil yang berada di tengah-tengah Danau Toba itu disebut Pulau Samosir untuk mengingatkan kepada anak lelaki.